Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang keajaiban satu surat yang kalau seandainya kita baca sebelum tidur, maka ada keajaiban yang luar biasa yang kita akan dapati. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan apa keajaibannya dan surat apa yang kita akan bahas di pagi hari ini. Nah, surat ini sangat pendek sekali, mudah dihafal, dan insya Allah sebagian kita sudah menghafalnya, tetapi boleh jadi sebagian kita belum mengamalkannya atau mungkin jarang mengamalkannya. Dan yang sudah mengamalkannya berbahagialah, karena surat ini luar biasa kalau kita baca sebelum tidur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surat ini ulama menyebutnya dengan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah sesembahan apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga kalian tidak pernah akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dijelaskan tentang keutamaan surah Al-Kafirun ini. Hadis ini dari sahabat Naufal ibn Muawiyah dan Jabalah ibn Haritha radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW pernah berpesan kepada dua sahabiah ini. Dua sahabat Nabi SAW, apa kata Rasul? Idza akhadta madja'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Kata Nabi SAW, apabila engkau menuju pembaringanmu di malam hari, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidur dan bacalah sampai selesai. Karena siapapun yang membaca surah Al-Kafirun ini, maka seolah-olah dia berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, innahu atan nabiyya SAW. Ada seorang sahabat namanya Farwah ibn Naufal mengatakan, satu hari dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi. Rasul, bisa enggak kau ajarkan sesuatu yang bisa aku baca apabila aku menuju pembaringanku? Faqala, maka Rasul mengatakan, iqra qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena surat itu adalah surat al-bara'ah, berlepas dirinya kita dari kesyirikan. Luar biasa. Ini satu penggalan fadilah orang yang membaca surah Al-Kafirun. Karena ulama juga ada yang memberi nama Al-Kafirun ini adalah suratul Ikhlas. Sama dengan Qul huwallahu ahad, disebut suratul Ikhlas. Bahkan ulama mengatakan kenapa surah Al-Kafirun disebut suratul Ikhlas? Karena menjelaskan tauhid yang diusung seluruh para nabi. Apa itu? At-tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yang semua nabi SAW, semua para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengajak manusia ke dalam tauhid ini. Karena tauhid ini menggempur seluruh kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa kemudian surat ini dianjurkan dibaca sebelum tidur? Kita tahu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan an-naumu akhuhul mauti, bahwa tidur itu saudaranya kematian. Tapi tentu yang dimaksud tidur saudara kematian, karena ruh saat tidur itu keluar, tapi tidak keluar secara sempurna sebagaimana saat kematian. Artinya ruh itu masih bisa kembali ke dalam jasadnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika
ketika tidurnya, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Lihat, ayat ini menunjukkan bahwa saat orang tertidur, nyawa seorang keluar. Terkadang ada yang ditahan, artinya tidak kembali, alias mengalami kematian. Ada juga yang kemudian dilepas kembali, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya, artinya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dari sini, Nabi SAW mengajarkan satu doa. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu ya Rabb, aku meletakkan lambungku. Dengan namamu ya Rabb, aku mengangkatnya. Jika engkau menahan diriku alias mati, maka berikanlah rahmat pada kematiannya. Namun jika engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Dari sini kita bisa pahami bahwa tidur itu saudara kematian, karena terkadang orang tertidur itu tidak kembali alias mengalami kematian. Dari sini perlunya kita persiapan sebelum tidur. Jangan sampai ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidur, kemudian besoknya kita tidak bangun kembali alias mati. Jangan sampai kita di atas mati su'ul khatimah. Tentu kalau bisa kita meninggal di atas husnul khatimah dengan melepaskan seluruh dosa-dosa, terutama dosa syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Nah, orang-orang yang membaca surah Al-Kafirun saat menjelang tidurnya, hakikatnya dia telah menggempur seluruh dosa. Karena kita tahu bahwa dosa paling besarlah syirik. Itulah dosa yang tidak akan diampuni. Tapi dosa selain daripada syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang terlepas dari kesyirikan, berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya seseorang kalau sudah terlepas dari dosa yang satu ini, dosa kesyirikan, hakikatnya dia telah melepas dosa dari badannya. Ketika dia melepas dosa dari badannya dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kematian menjemputnya, berarti dia meninggal tanpa membawa dosa, dan itu kematian yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini pentingnya kita membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur ini. Baik, kita jabarkan sedikit ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam hidup kita ini banyak melakukan kesyirikan, terutama syirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang samar, yang kata Nabi SAW datangnya terkadang seperti semut hitam yang berjalan di batu licin yang sangat hitam. Dan siapa yang tahu jalannya semut seperti apa? Artinya, terkadang kita tanpa sadar sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik syirkul akbar atau syirkul asghar. Contoh yang mudah dalam kehidupan kita. Terkadang kita lebih mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai harta kita berlebih dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Mencintai anak istri kita berlebih dibandingkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada pimpinan, kepada bos, lebih taat daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih takut pada mereka dibandingkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian mereka terkadang memandang hina Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenyataannya banyak. Sangat banyak sekali. Betapa banyak orang-orang yang kemudian memandang Allah dengan pandangan yang rendah. Dan betapa banyak orang yang memandang makhluknya dengan pandangan yang tinggi. Seperti orang lebih memuliakan atasannya dibandingkan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ada dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Apabila atasannya merintahkan sesuatu, dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau Allah yang merintahkan, justru kita mendengar tetapi terkadang terlampau banyak berpikir, bahkan sama sekali tidak pernah mempedulikannya. Na'udzubillah.
Ini artinya kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Tidakkah kau lihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala karena melebihkan kecintaan, melebihkan rasa takut, melebihkan ketaatan, melebihkan harapan kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berjalan dalam kehidupan kita, di mana hawa nafsu kita lebih kita sembah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seolah-olah Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka beragama Islam hanya sekedar agama KTP saja kan? Ya, betul. Ketika Anda ditanya, siapa Anda? Saya seorang muslim. Ini KTP-nya. Tapi lihat, banyak di antara mereka yang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang remeh saja, contoh saja. Kita sebagai orang tua terkadang membangunkan anak kita untuk berangkat sekolah saja, terkadang sampai mengamuk kita, marah, bahkan bisa mengancam anak kita itu untuk berangkat sekolah. Tapi 1 jam sebelumnya Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat subuh dengan panggilan hampir di semua masjid. Tapi tidak ada orang tua yang marah kepada anaknya ketika dia tidak ke masjid, ketika dia tidak sholat subuh. Dan dia lebih marah ketika anaknya tidak bangun untuk tidak sekolah. Ini artinya Anda sedang menjadikan hawa nafsu Anda sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil saja yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan ayat ini sebelum tidur kita. Mengajarkan ayat ini untuk dibaca atau surat ini sebelum tidur kita, karena surat ini bisa menghilangkan itu semuanya. Tentu bukan hanya sekedar dibaca, kalau bisa juga direnungkan makna ayat per ayat daripada surah Al-Kafirun ini. Karena kita tahu bahwa surah Al-Kafirun ini bara'ah, berlepas dirinya kita dari kesyirikan, dan itu atas lisan Nabi SAW. Kalau kita membaca terus-terusan sebelum tidur kita di malam hari, maka hakikatnya kita sedang melepas dosa yang paling besar, dosa syirik, yang kalau kita melakukannya kita tidak akan diampuni. Kalau itu syirkul akbar. Kalaupun syirkul asghar, syirik kecil, tetap saja dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa besar yang lainnya. Oleh karena itulah maka saya anjurkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah meninggalkan surah Al-Kafirun ini untuk dibaca setiap tidur kita. Karena kita lihat penggalan ayat pertama saja. Saya tidak hendak menjelaskan secara tafsir, karena sudah saya jelaskan tentang tafsir surah Al-Kafirun. Anda bisa lihat di YouTube saya, di Humairah channelnya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kenapa kemudian ayat atau surah ini sangat ajaib luar biasa ketika kita baca. Karena di permulaan surat saja Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan ya Muhammad. Kalimat qul kita tahu dalam Quran itu terulang sampai 332 kali. Artinya khitab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Maknanya Allah memerintahkan Rasul untuk mengucapkan ayat ini atau surat ini. Dan kita tahu bahwa kaidah Al-Quran bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran di Quran itu bukan karena sebab turunnya, tetapi juga karena umumnya lafaz. Ya, memang sebab turunnya. Kita tahu bahwa surah Al-Kafirun ini datang orang-orang musyrik kepada Nabi SAW, menawarkan kekuasaan, menawarkan harta, menawarkan perempuan agar Rasul berhenti dari dakwah. Kemudian turun ayat ini. Dalam riwayat mereka mengatakan, "Ya Muhammad, biar kami sembah Tuhanmu setahun, tapi setelah itu sembahlah Tuhan kami setahun." Kemudian Nabi SAW diturunkan ayat "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, itu asbab nuzulnya. Tapi kalau kita lihat
dan kita pahami secara luas ketika Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kafir ini bukan hanya sekedar orang yang keluar dari Islam, tapi kafir ini kan banyak macamnya. Baik kafir yang mengeluarkan dari Islam dan menyebabkan kekal di neraka, ataupun kafir asghar, kafir kecil. Artinya kafir itu bermacam-macam. Orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa kafir. Orang yang membunuh ataupun memerangi kaum muslimin juga bisa kafir. Kezaliman itu adalah kekafiran juga. Kemudian orang yang menasabkan kepada selain nasabnya juga bisa kafir. Tapi tentu kafir di sini ada kufrun duna kufrin, ada kufrun mukhrij minal millah. Ada kafir yang hanya setingkat fasik saja. Ada kafir yang bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Tapi ibrahnya adalah ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Maknanya di sini seolah-olah kalau kita jabarkan secara umum, kalau kalian menyembah hawa nafsu kalian, maka aku tidak akan menyembah hawa nafsu yang kalian sembah. Kalau kalian menyembah istri kalian, anak-anak kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, maka aku tidak seperti itu. Kalau kalian menyembah jabatan kalian, lebih cinta pangkat kalian, maka aku tidak seperti kalian. Kalau ada orang yang lebih taat kepada atasannya, lebih nurut kepada atasannya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak seperti kalian. Atau kalau kalian keluar dari Islam, maka saya tidak seperti kalian. Jadi kalau kita pahami surah Al-Kafirun ini, hakikatnya memperbaiki diri kita. Hakikatnya kita melepas dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya wajar kalau Nabi SAW sampai kemudian menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kafirun pada setiap malam sebelum tidur kita, karena ini adalah al-bara'ah. Ini adalah berlepas dirinya kita dari dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan terampuni, dosa yang menjadikan kekekalan kita neraka, dosa yang menjadikan surga diharamkan kepada kita. Ketika kita terlepas dari dosa ini, maka dosa-dosa yang lainnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dengan hanya membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, dan itu kita ulang-ulang setiap hari, maka kita hakikatnya telah melepas dosa-dosa kita. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dunia, maka insyaallah kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, karena terbebas dari dosa yang sangat besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pagi yang hujan ini membawa rahmat bagi kami di sini.